Oke, Bapak Ibu, izin merekam. Oke, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, shalom. Salam Selamat sehat siang. untuk kita. Selamat siang. Kita bertemu lagi hari ini. Kita akan membahas tentang penguatan kurikulum PJOK. Untuk memulai kegiatan kita pada siang ini, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, ini kesepakatan kita. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan servis itu adalah hal yang wajar. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, agenda kita hari ini yang pertama backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah, aktivitas yang pertama adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke, Bapak Ibu, backward design atau desain mundur. Kira-kira sudah pernah mendengar kok atau baru hari ini bisa mendengar? Baru hari ini, Pak. Baru hari ini. Ya, oke. Kita sama-sama belajar. Backward design adalah satu pendekatan dalam merancang kurikulum yang dimulai dari penentuan tujuan pembelajaran. Artinya dimulai dari penentuan hasil belajar yang diharapkan terlebih dahulu. Setelah tujuannya jelas, kemudian baru dirancang penilaian atau asesmen yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Setelah itu baru kita masuk kepada penyusunan materi pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang akan mendukung pencapaian tujuan dan asesmen yang akan dirancang. Ya, jadi backward design atau desain mundur dimulai dari tujuan, kita menentukan tujuan, habis itu asesmen, baru kita ke materi. Nah, ada pertanyaan yang muncul, mengapa backward design penting dalam PJOK? Jadi backward design itu fokus pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Dengan memulai dari tujuan, pembelajaran PJOK akan lebih terarah dan efektif. Sehingga kegiatan pembelajaran akan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian yang kedua, asesmen yang relevan. Asesmen yang dirancang sejak awal akan memastikan bahwa penilaian yang dilakukan benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dicapai siswa.
Kemudian yang ketiga, materi atau kegiatan. Materi dan kegiatan pembelajaran akan dirancang secara spesifik untuk mendukung pencapaian tujuan dan dapat diukur melalui asesmen yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkah Big Word Design dalam PJOK. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Kita menentukan KD yang ingin dicapai siswa, kemudian rumuskan tujuan pembelajaran spesifik, terukur, dan berjangka waktu. Contohnya seperti pada akhir pembelajaran, siswa dapat melakukan passing dan shooting bola basket dengan teknik yang benar. Jadi saya pikir Big Word Design juga pasti kita sudah melakukannya di sekolah, hanya kita tidak tahu namanya kalau itu desain mundur. Kemudian desain asesmen, kita rancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. Contoh seperti tes tertulis itu kita bisa menggunakan soal pilihan ganda, esai. Kemudian tes praktik, kita merancang seperti kalau dalam bola basket ya, passing, shooting, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian portofolio, kita bisa dalam berupa video rekaman atau foto misalkan, bisa. Kemudian yang ketiga, pengembangan materi dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita memilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan dan asesmen. Kemudian rancang kegiatan pelajaran yang aktif, bervariasi, dan menarik minat siswa. Contoh seperti seperti yang kita sudah lakukan di sekolah, pemanasan, latihan passing, latihan shooting. Kemudian yang paling terakhir itu kita kasih game atau permainan mini. Ya, di situ puncak kebahagiaan anak-anak kalau ada games di sekolah, walaupun antar kelompok atau bisa antar kelas, anak-anak kita sangat senang, Bapak Ibu. Ya, jadi Big Word Design ini mempunyai manfaat juga Bapak Ibu. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran menjadi lebih terfokus. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Jadi asesmen yang valid dan reliable dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Big Word Design merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat dalam pengembangan kurikulum PJOK. Dengan menerapkan Big Word Design, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kira-kira di angka berapa pemahaman kita? Silakan. Enam. Ibu Vela 6. Alasannya karena apa di 6? Karena kalau paham benar, tapi untuk pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang saya paham. Oke, terima kasih Ibu Vela. Kalau Pak Yaret kira-kira memilih angka berapa? Untuk kurikulum PJOK, bukan kurikulum sekolah atau iya. umum. Oke. Kalau saya barangkali mau dibilang 50-50 karena artinya jujur dalam kurikulum baru ini saya belum begitu paham betul, tetapi memang saya dalam proses atau berusaha untuk semaksimal mungkin Rismio dalam sekarang ini kan kita sementara dalam proses belajar, dan barangkali ya dia akan meningkat ke 6, 7, 8 melalui proses belajar ini. Barangkali itu Kak. Oke, terima kasih. Pak Erens?
Baik, saya mungkin adanya di 5. Kenapa saya omongnya seperti itu? Karena tentunya kita masih menyesuaikan dalam hal ini adalah kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, tentunya di dalamnya ketong harus perlu mempersiapkan yang lebih detail adalah dia punya produk. Contoh macam pembelajaran yang mana kita perlu menyiapkan, kayak contoh dalam pembelajaran tersebut ada masih beberapa banyak alat yang kurang. Nah, di situ kita harus dengan sendirinya kita harus menciptakan. Dan betul kita sebagai seorang guru banyak memodifikasikan alat, tetapi terkadang juga mungkin sudah buru-buru, tidak memperhatikan apa dia punya sarana-sarana, kadang terlewati saja begitu dong. Maksudnya dalam artian dia berjalan tapi dia punya sarana dan prasarananya terkadang dikurang. Mungkin dari saya seperti itu, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eren. Pak Mikson, terkait pertanyaan di layar. Ya, Kira-kira- mungkin ya. minta maaf tadi ada sedikit gangguan makanya keluar. Mungkin saya coba untuk menjawab dari perbandingan antara skala 1 sampai dengan 10, ya mungkin pemahaman saya mungkin masih sekitar 4%. Karena dari apa yang tadi sudah Pak Eren sampaikan bahwa dengan materi pembelajaran yang kita akan lakukan saat pembelajaran untuk para peserta didik, faktor yang perlu diperhatikan adalah fasilitas. Kemudian hal-hal pendukung yang menunjang dalam suatu proses pembelajaran itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mikson. Ya, jadi memang terkait kurikulum PJOK ini memang kita melihat bahwa di sekolah kita memang kalau kita mau rancang sebuah kurikulum, kadang-kadang kita terbatas karena itu sarana dan prasarana, waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, berbicara tentang sarana ini pasti setiap sekolah itu sama, hampir sama sarana dan prasarana. Jadi memang sarana dan prasarana ini adalah masalah utama yang ada di setiap sekolah kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita diminta lagi untuk menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya apa ya kira-kira? Oke, Pak Mikson, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Dengan tujuan adalah peserta didik mampu untuk mengekspor apa yang menjadi minatnya. Maka itu ada dalam tujuan pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik yang dimana apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi keinginan mereka itu dapat tersalur lewat pembelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mikson, luar biasa. Ibu Vela menjawab di kolom chat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Pak Yaret mau langsung bicara? Oh ya Pak Yaret. Ya. Oke. Pak Yaret dulu baru Pak Yaret. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Barangkali ini juga merupakan tuntutan dari kurikulum. Lalu tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep gerak pada anak sehingga dapat menimbulkan aktivitas gerak pada anak sehingga mereka mampu melakukan atau meningkatkan
apa yang mereka miliki yang sudah ada dalam diri mereka untuk dikembangkan melalui atau menjadi satu kebutuhan untuk mereka. Barangkali dari saya seperti itu, Kak. Terima kasih Pak Yared. Silakan Pak Erens. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit saja. Tujuan dari pembelajaran PJOK itu kalau bagi saya yang mana kita memberikan anak kesempatan untuk berekspresi dalam arti dia melakukan dia punya olah gerak. Kita memberikan kesempatan untuk dia. Terkadang begini, pembelajaran kadang anak-anak yang walaupun pembelajarannya kita katakan permainan bola kecil, tetapi tentunya pasti kita tahu, kita bisa melihat dia menonjolnya adanya di pembelajaran mana. Nah, dengan adanya pembelajaran PJOK itu sangat penting sehingga kita lihat dia punya bakat dan minat atau fisiknya ada di pembelajaran yang di bagian mana. Contoh kayak sepak bola kah, bola voli kah. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Erens. Ya, jadi terkait pertanyaan ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi memang suatu rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik anak, kognitif, afektif, dan sosial siswa melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, bisa dikatakan tujuan utamanya untuk menciptakan individu yang sehat, bugar, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi memang PJOK ini sangat penting Bapak Ibu di sekolah. Simpel saja kita mengajarkan anak-anak tentang kesehatan, kebugaran, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang sehat untuk mengikuti semua aktivitas sehari-hari. Jadi percuma saja kalau ada orang pintar tapi tubuhnya tidak sehat. Itu sia-sia juga. Tapi kalau otaknya bagus, fisiknya sehat, wah itu luar biasa. Jadi itu barangkali salah satu tujuan atau contoh kecil dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kita menciptakan manusia-manusia yang sehat. Ya, jadi pengembangan kemampuan fisik itu seperti meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, koordinasi, dan lain-lain sebagainya. Itu ada 10 itu. 10 komponen fisik. Kemudian pengembangan kognitif itu memahami prinsip-prinsip dasar gerak, strategi permainan, dan aturan dalam berbagai jenis olahraga. Kemudian pengembangan afektif itu menumbuhkan sikap sportivitas, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Kemudian pengembangan sosial itu membentuk kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Dan ini semua memang ada dalam pembelajaran PJOK. Ya, jadi komponen utama kurikulum PJOK itu Bapak Ibu, yang pertama materi pembelajaran meliputi berbagai jenis olahraga, aktivitas fisik, dan konsep kesehatan. Metode pembelajaran, beragam metode digunakan seperti demonstrasi, permainan, latihan, diskusi, dan lain-lain. So, itu banyak sekali. Kemudian penilaian. Penilaian ini dilakukan melalui tes tertulis, tes praktik, dan penilaian sikap. Itu memang ada 3 itu. Kemudian sarana dan prasarana, fasilitas olahraga yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran PJOK. Manfaatnya, ya, aktivitas fisik yang teratur dapat mencegah berbagai penyakit menular. Kemudian individu yang sehat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian aktivitas fisik yang cukup dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Kemudian melalui olahraga atau PJOK,
siswa dapat belajar nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, dan lain sebagainya. Ya, jadi terlepas dari itu semua, ada juga tantangan yang pasti kita temui di lapangan, yaitu seperti fasilitas yang tadi disampaikan. Banyak sekolah yang memiliki fasilitas olahraga yang belum memadai. Kemudian tidak semua guru PJOK juga memiliki kompetensi yang sesuai, seperti ada guru matematika yang mengajar PJOK, atau guru TIK mengajar PJOK, karena dianggap PJOK itu adalah pelajaran yang gampang, simple. Jadi ada guru-guru yang basicnya lain tapi mengajar PJOK. Itu masih ada di lapangan, Bapak Ibu. Kemudian jam pelajaran PJOK seringkali berkurang atau diganti oleh pelajaran yang lain. Ini juga ada di lapangan, Bapak Ibu. Jadi PJOK kalau pagi oke, tapi kalau dia jam kedua, matematika duluan atau pelajaran apa duluan, kadang-kadang mereka lewat waktu. Kok PJOK tuh kosong hanya bermain-bermain, son terlalu penting. Itu fakta yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Kemudian digantikan oleh mata pelajaran lain atau kegiatan-kegiatan yang lain, kepala sekolah atau guru-guru mereka bilang sudah isi jam PJOK, ya sudah, dengan senang hati pelajaran PJOK diganti. Padahal itu sebenarnya tidak pas, karena pelajaran PJOK itu sangat-sangat penting. Kemudian kurangnya minat dari siswa. Jadi memang siswa kita tidak semuanya menyukai olahraga, tetapi bagaimana kreativitas dari kita sebagai guru untuk bisa mengakomodir peserta didik kita. Ya, solusi yang bisa kita lakukan seperti dari sekolah berupaya untuk menyediakan fasilitas olahraga yang memadai. Kemudian guru PJOK diberikan pelatihan secara berkala. Kemudian jam PJOK dapat dimanfaatkan dengan baik di waktu luang untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian guru perlu membuat pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, jadi kurikulum PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan berkualitas. Dengan dukungan dari semua pihak, implementasi kurikulum PJOK dapat berjalan dengan baik. Oke. Kita lanjut, Bapak Ibu. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, jadi ini menurut CP PJOK 2024 ini sangat menarik, Bapak Ibu. Oke. Ini ada permintaan lagi, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun,
apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Mau menjawab pertanyaan satu boleh, pertanyaan dua juga boleh. Silakan kalau ada. Ya, jadi memang pertanyaan ini sangat relevan Bapak Ibu, mengingat kurikulum merdeka kan merupakan sebuah inovasi besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah tujuan-tujuan dalam kurikulum merdeka bisa dicapai, mari coba kita sama-sama bahas Bapak Ibu. Ya, Pak Mixon angkat tangan, silakan. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Mungkin ini dari saya, kita bisa saling sharing. Ya, terlepas dari kurikulum, apapun apa yang selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi di dalam perubahan kurikulum mulai dari KTSP, kurikulum merdeka, dan sampai kurikulum mereka, itu semuanya pada dasarnya tergantung daripada kita melakukan suatu konsep pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Dan tujuan daripada mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan itu adalah kita mengolah sesuatu yang berarti bagi peserta didik. Dalam arti contoh, dalam psikososial, kemudian dalam olah gerak, kemudian rasa kepercayaan diri terhadap anak, yaitu mental dan karakter pada peserta didik. Mungkin dari itu saya saja dari pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nixon, luar biasa. Nah, kira-kira apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai atau tidak? Kita melihat dari faktor, kira-kira faktor yang mempengaruhi untuk pencapaian tujuan kurikulum ini, kira-kira apa saja? Mungkin yang pertama, komitmen dari kita sebagai guru juga ya Bapak Ibu. Komitmen dari guru, dari pihak sekolah juga, pemerintah juga, mungkin dari orang tua juga, peserta didik juga. Jadi kalau dari pemerintah mungkin seperti perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif atau penyediaan sarpras atau sumber daya yang memadai. Itu mungkin dari pemerintah. Ini untuk komitmen ya Bapak Ibu. Dari sekolah, kalau sekolah harus memiliki visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat serta budaya sekolah yang harus mendukung implementasi kurikulum. Oke, baik Pak Nubatonis, tidak apa-apa. Kemudian komitmen dari guru, kita sebagai guru harus memiliki kompetensi yang memadai, semangat untuk terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Jangan sampai ada hal-hal baru tapi kita acuh, kita tidak mau mengikuti, kita tidak mau belajar dan lain-lain sebagainya.
Kemudian komitmen juga dari orang tua. Jadi orang tua perlu terlibat juga di dalam kurikulum PJOK ini, terlibat aktif sehingga anak dan mendukung pembelajaran anak dan mendukung kebijakan-kebijakan sekolah. Karena kadang-kadang sekolah buat kebijakan ini itu, tapi orang tuanya tidak mau mendukung, tidak mau mengikuti. Ya, jadi apalagi kami di sekolah swasta itu banyak orang tua yang sangat kritis. Jadi kebijakan-kebijakan ini kadang dikritisi, di komen dan lain-lain sebagainya. Kemudian kualitas implementasi. Jadi untuk implementasi juga paling tidak berkualitas. Kalau tidak nanti bisa-bisa bermasalah. Jadi pemahaman yang mendalam dari semua pihak untuk memahami konsep dan prinsip kurikulum merdeka. Kemudian kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas, namun fleksibilitas ini harus dimanfaatkan secara bijak dan tidak menyimpang dari tujuan utama. Kemudian perlu adanya evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan kurikulum tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ya, jadi yang ketiga, sumber daya yang memadai. Jadi sumber daya itu seperti tadi kita sudah bahas sarpras, bahan ajar, teknologi, itu dia masuk dalam sumber daya. Kemudian kondisi sosial dan budaya, kondisi masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian kesetaraan. Jadi kurikulum ini dia harus menjangkau semua siswa, termasuk yang berasal dari daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus, itu harus menjangkau semua peserta didik. Nah, potensi pencapaian tujuan kurikulum merdeka dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan kurikulum merdeka memiliki potensi yang untuk dicapai. Ada beberapa indikator. Yang pertama, peningkatan minat belajar siswa. Siswa lebih aktif, kreatif, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian peningkatan kompetensi siswa. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang lebih baik. Kemudian meningkatkan relevansi pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia nyata anak-anak kita. Kemudian peningkatan kualitas guru. Seperti kegiatan PKG ini, ya guru lebih profesional atau PPG, guru-guru bisa menjadi inovatif dan mampu mengembangkan diri. Kemudian itu semua kalau sudah dilakukan pasti karakter peserta didik kita akan kuat. Seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau masih ada tambahan dari Bapak Ibu terkait pertanyaan 2 dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai atau tidak? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran.
memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Jadi pemerintah sudah kasih kita CP yang baru. Bapak Ibu sudah ada CP baru kok atau belum? Bayar itu ada tuh Bapak. Oh, bayar itu ada kok. Iya, iya. Belum kakak, ini bentar senyum-senyum ini bentar. Lihat. Barangkali Pak RS, Ibu Fele, dan Pak Mixon sudah itu. Ya, jadi Ya, begitulah Bos. CP PJOK itu yang terbaru itu ada 4 elemen. Ya. Yang pertama, terampil bergerak. Elemen pertama terampil bergerak, CP-nya peserta didik. Ini untuk yang SD ini, fase B. Ini contoh fase B. Elemen terampil bergerak, CP-nya peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang terhubung. Peserta didik menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. Kemudian peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Itu elemen terampil bergerak. Kemudian elemen yang kedua itu belajar melalui gerak. Itu peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Kemudian peserta didik menyusun bersama dan menerapkan peraturan untuk mengembangkan fair play ketika berpartisipasi atau merancang aktivitas jasmani. Kemudian peserta didik mempertunjukkan berbagai peran dengan cara yang terhormat untuk mendapatkan keberhasilan capaian di akhir aktivitas gerak kelompok atau tim. Elemen ketiga, bergaya hidup aktif. Peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Kemudian memilih hidup yang menyehatkan. Peserta didik mengenali risiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya, mengeksplorasi pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ya, jadi itu untuk fase B. Fase C juga ada. Kemudian fase D juga ada. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya coba kirimkan di grup. Ada yang sudah dibedah juga. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kirim, terus Bapak Ibu bisa petakan materi mana-mana masuk di elemen atau tema. Kalau bisa di-share saja supaya ketemu pelajari satu persatu. Nggak boleh berdasarkan ini fase. Siap. Ini Kotong selesaikan slide dulu ya Pak Erens. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau
aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya. Oke. Ya, jadi terkait pertanyaan di layar, Bapak Ibu, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jadi setiap tujuan pembelajaran harus dianalisis secara mendalam apa yang ingin dicapai secara spesifik. Keterampilan apa yang diharapkan dimiliki siswa setelah pembelajaran. Jangan sampai setelah pembelajaran juga kita tanya kembali peserta didik tadi belajar gerak apa, dia tidak tahu, dia lupa. Ya. Jadi itu kalau seperti itu mungkin bisa disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian kita memastikan tujuan pembelajaran selaras dengan tujuan kurikulum yang lebih luas. Ya, jadi tujuannya harus selaras atau sesuai dengan tujuan kurikulum. Lalu perencanaan pembelajaran yang terarah. RPP atau modul ajar harus dirancang dengan jelas, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sampai pada penilaiannya. Maaf Bapak Ibu, saya terlempar kayaknya. Tiba-tiba keluar sendiri. Ya Bapak Ibu, saya lanjut. Video pembelajaran itu berdurasi 30 menit. Bapak Ibu silakan rancang, upload di YouTube, kemudian linknya yang dikirim ke dalam upload di LMS, atau bisa juga upload di Drive, kemudian link Drive-nya itu yang di upload di LMS. Yang penting ini diizinkan supaya semua orang bisa lihat, jangan kunci.
Ya, proses before design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mengidentifikasi CP, menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran. Ya, ini pesan kunci. Before design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan CP yang diinginkan. Before design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini aktivitas 2, menyusun program PJOK. Ya, Bapak Ibu, terkait pertanyaan ini, kurikulum berbasis standar manakah yang benar menurut definisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, jadi ini tidak sesuai Bapak Ibu ya. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Oh, maaf. Saya lupa share screen tadi setelah masuk kembali. Astaga. Ya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga tidak sesuai. Yang sesuai adalah yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, jadi yang dimaksud kultur gerak itu disesuaikan dengan minat peserta didik, budaya yang ada di setiap daerah, dan yang lain sebagainya. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Pernah kok? Bapak Ibu pernah susun
kurikulum PJOK atau belum pernah? Artinya kalau untuk susun kakak, kau lihat sudah pernah kakak? Siap. Jadi kira-kira salah satu langkah awal itu bagaimana Bapak Ernst? Iya. Sebentar Bapak. Ya, terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin menyebutkan salah satu kok, atau mau menjelaskan secara desain, saya silakan. Dari Pak Yaret dan teman-teman yang lain, silakan. Atau langkah-langkah merancang program PJOK itu kira-kira seperti apa? Seperti kalau saya semester kemarin itu, langkah pertama sebelum pembelajaran dimulai itu analisis kebutuhan peserta didik atau asesmen awal. Jadi asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan motorik peserta didik kita, sejauh mana pengetahuannya tentang olahraga dan kesehatan, serta minat dan bakat siswa kita juga kita bisa tahu sejak awal. Hingga setelah itu baru mungkin kita kaitkan dengan konteks lokal atau kultur yang ada di daerah kita, seperti pertimbangkan kondisi lingkungan dan budaya sekitar sekolah untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan peserta didik kita. Misalnya karena kita di Kupang ini kan cuacanya terlalu panas, jadi aktivitas itu kalau bisa jangan terlalu berat atau bagaimana, mungkin kita pertimbangkan itu juga. Setelah kita analisis kebutuhan siswa, mungkin kita menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita mengembangkan keterampilan motorik dasar dan khusus. Itu untuk keterampilan motorik. Sedangkan untuk pengetahuan itu, karena tujuan pembelajaran itu harus mencakup 3 aspek. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap motorik. Untuk pengetahuan, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga, kesehatan, dan kebugaran. Sikap, membentuk sikap positif terhadap aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Kemudian nilai-nilai yang kita tanamkan seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Setelah menentukan tujuan, kita memilih materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu Bapak Ibu, kita memilih materi yang sesuai dengan usia peserta didik kita, tingkat perkembangan dan minat siswa. Kemudian materi yang kita pilih juga harus kita variasikan sehingga pembelajaran tidak monoton. Ya, karena untuk mengatasi boring atau bosan dari peserta didik kita. Kemudian materi itu harus bermakna Bapak Ibu. Hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau dunia nyata anak-anak kita. Setelah itu kita merancang kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu harus kita rancang yang melibatkan siswa secara aktif, seperti permainan, olahraga, dan
aktivitas fisik lainnya. Kemudian kegiatan pembelajaran juga harus menyenangkan. Kita buat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian jangan lupa berdiferensiasi. Kita sesuaikan tingkat kesulitan kegiatan dengan kemampuan masing-masing siswa. Setelah itu kita memilih metode pembelajaran. Kita menggunakan metode pembelajaran seperti demonstrasi, diskusi, permainan, proyek, dan lain-lain sebagainya. Lalu inovatif, terus berinovasi dalam memilih metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Lalu kita membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu kita bisa menggunakan media visual seperti gambar-gambar, video pembelajaran atau contoh-contoh gerakan berupa video, dan juga poster untuk memperjelas materi atau mendukung materi pembelajaran kita saat itu. Kemudian interaktif, kita memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, harus teratur. Kita jadwalkan kegiatan PJOK secara teratur dan berkesinambungan. Siapkan rencana cadangan jika terjadi perubahan kondisi. Ya, kalau yang ini guru PJOK itu bilang gampang saya. Walaupun malam tidak siap materi, sampai sekolah itu tidak ada bayangan untuk aktivitas anak-anak hari ini apa. Jadi saya pikir untuk rencana cadangan ini aman, semua sudah ada di pikiran masing-masing. Kemudian melakukan penilaian. Kita menggunakan berbagai jenis penilaian seperti tes tertulis, praktek, proyek, dan observasi. Lalu yang kedua, penilaian formatif. Secara berkaitan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Ya, jadi formatif ini kita melakukan penilaian pada saat pembelajaran itu berlangsung atau setelah selesai pembelajaran. Itu bisa kita ambil penilaian. Kemudian sumatif. Sumatif itu seperti sumatif kita menyelesaikan satu bab atau beberapa bab, itu bisa kita melakukan penilaian sumatif seperti sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, akhir semester, pertengahan dan akhir semester. Ya, sebagai contoh program PJOK, Bapak Ibu, misalnya salah satu tema sepak bola misalnya. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melakukan passing dan dribbling dengan benar. Kegiatan pembelajarannya kita buat permainan estafet passing atau dribbling, pertandingan mini. Itu di kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaiannya bisa kita observasi keterampilan dan penilaian unjuk kerja. Lalu tema, salah satu contoh lagi, tema yang kedua seperti untuk kesehatan jantung. Misalnya, peserta didik memahami pentingnya menjaga kesehatan jantung. Kegiatan pembelajarannya, diskusi tentang penyakit jantung, kemudian demonstrasi senam aerobik misalnya. Kemudian penilaiannya bisa tes tertulis, partisipasi dalam kegiatan. Itu terkait pertanyaan nomor 1. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu.
terkait pertanyaan 1 sebelum kita ke 2. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, pertanyaan 2 ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Silakan. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari anak-anak sekolah kita di kelas PJOK itu kira-kira apa? Seperti apa? Ya, silakan. Pak Nixon. Ya, baik. Mungkin apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Ya, mungkin contohnya dalam pembelajaran kelompok. Di dalam pembelajaran kelompok itu di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali suatu informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nixon. Ibu Vela mengetik. Menurut saya, sesuatu yang bernilai menurut saya adalah meningkatkan gerak motorik, menumbuhkan rasa percaya diri, serta percaya diri peserta didik, serta meningkatkan kecerdasan emosional. Ya, jadi itu menurut Pak Nixon dan Ibu Pela yang menganggap itu bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Mungkin dari yang lain, Pak Nubatonis, Pak Yaret, Ya, Pak Erens, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit, Kak. Ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Barangkali ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di lapangan. Jadi mungkin apa yang kita sudah ajarkan mudah dipahami, dimengerti, dan dieksekusi di dalam pembelajaran yang kita rancang. Sehingga anak-anak merasa senang, mereka melakukan dengan sukacita, dengan tanpa beban pada materi yang kita ajarkan. Barangkali dari saya seperti itu, Kak, kurang ditambahkan. Terima kasih Pak Yaret. Ya. Luar biasa. Pak Nubatonis, dari tadi belum dengar suara nih. 1-2 kata dulu, Bapak. Tunggu, ini masih coret-coret dulu. Siap. Langsung bersuara sesudah Bapak. Pak Erens. Ini pasti pemikiran berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Baik, terima kasih Kak Olim. Mungkin saya sedikit menyangkut dengan yang pertama adalah meningkatkan percaya diri anak-anak. Mungkin dari saya, kenapa saya memilih itu, karena ketika kita memberikan pembelajaran yang terstruktur,
tentunya anak-anak menerima dan menyimaknya dengan baik. Nah, dengan adanya seperti itu, dia mampu mengekspresikan dia punya tingkat kreativitas yang dia miliki. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erens. Satu lagi dari Pak Nubatonis, silakan. Ini orang minta tetap ada Zoom ini. Oke, barangkali Pak Nubatonis masih coret-coret. Ya, jadi memang PJOK itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar pelajaran yang mengajarkan gerakan fisik ya Bapak Ibu, tetapi juga memiliki nilai-nilai penting yang dapat membentuk karakter siswa. Jadi memang karakter ini penting. Ya, contohnya seperti yang kita anggap bernilai yang perlu anak-anak kita pelajari di dalam kelas PJOK itu, mungkin yang pertama itu seperti keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini penting, atau keterampilan motorik. Itu bisa mengembangkan komponen-komponen fisik. Itu ada berapa? 10. Seperti koordinasi, keseimbangan, kelincahan, kekuatan, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian keterampilan olahraga. Itu seperti menguasai teknik dasar berbagai cabang-cabang olahraga. Kemudian untuk kesehatan dan kebugaran, ini juga saya pikir penting juga untuk anak-anak kita pelajari, bernilai. Memahami pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian mengembangkan kebiasaan hidup sehat seperti pola makan yang baik, 4 sehat 5 sempurna, dan juga istirahat yang cukup. Kemudian mengetahui risiko penyakit yang timbul akibat kurangnya aktivitas fisik. Saya pikir ini juga penting. Anak-anak perlu tahu akibat dari kurang berolahraga atau aktivitas fisik itu kira-kira penyakit apa yang timbul. Itu saya pikir itu perlu, penting. Kemudian untuk kognitif anak-anak perlu mempelajari dan memahami aturan dalam berbagai permainan dan olahraga. Itu untuk kognitif. Kemudian mengembangkan strategi dalam bermain dan menyelesaikan masalah dalam konteks olahraga. Kemudian menganalisis gerakan tubuh dan memperbaiki teknik. Lalu untuk afektif, itu menanamkan nilai sportivitas seperti menghargai lawan, menerima kemenangan dan kekalahan, kemudian bermain secara fair. Kemudian kerjasama, anak-anak kita belajar bekerja sama dalam tim dan menghargai peran masing-masing anggota tim. Kemudian menumbuhkan disiplin diri dalam mengikuti aturan dan latihan. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri melalui keberhasilan dalam mencapai tujuan. Itu untuk afektif. Kemudian untuk sosialnya,
membangun hubungan sosial yang positif dengan teman sebaya, belajar berkomunikasi secara efektif dalam tim, kemudian menghargai perbedaan individu dan budaya dalam tim, lalu yang berikut, mengapa hal-hal di atas penting untuk dipelajari? Ya, membantu peserta didik kita berkembang secara holistik, tidak hanya fisik tetapi kognitif, afektif, dan sosial. Jadi 4 ini harus sejalan. Keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh dalam PJOK akan bermanfaat bagi siswa sepanjang hidup mereka, sepanjang hayat. Kemudian, aktivitas fisik yang cukup dapat meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademik siswa. Ini bentuknya seperti prestasi. Oke, berikut pertanyaan ketiga. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ya, jadi ini bagaimana caranya kita mengintegrasikan nilai-nilai PJOK ke dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama mungkin kita identifikasi kekuatan dan kelemahan terkait kurikulum PJOK yang sudah ada. Kita mengidentifikasi bagaimana bagian mana yang sudah baik dalam menanamkan nilai-nilai dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ada yang perlu kita perbaiki, kemudian mana yang sudah berjalan baik, mana yang belum, itu kita lakukan melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kemudian kita menyesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kita memastikan semua kegiatan dan materi yang dirancang sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, kemudian yang lain seperti memilih metode pembelajaran yang tepat, merancang materi pembelajaran yang bermakna. Nah, ini membuat penilaian yang otentik. Ini juga nanti di tatap muka kita akan bahas ini. Penilaian yang otentik itu seperti apa? Saya bocorkan saja sedikit. Jadi penilaian otentik atau asesmen otentik itu artinya penilaian yang sesuai dengan dunia nyata anak-anak. Jadi kadang-kadang kita melakukan penilaian atau asesmen di sekolah itu, misalnya seperti kita mau melakukan penilaian tentang sepak bola. Kita sering menyuruh anak-anak kita, oh ya, oke, menggiring melewati kuns misalnya. Kita amati siswa kita menggiring bola melewati kuns itu baik sekali Bapak Ibu. Tetapi dalam kenyataannya, dalam dunia nyata anak-anak, misalnya pada saat permainan sepak bola, dia memiliki kesulitan untuk menggiring lawannya sendiri. Itu karena apa? Karena penilaian yang kita berikan itu tidak sesuai dengan dunia nyata atau yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksud dari asesmen otentik itu seperti sepak bola ya langsung saja sesuai dengan dunia nyata. Kasih anak-anak bermain bola, bermain games. Kemudian kita amati, oh dia menggiring bagus, kerjasama tim bagus, penempatan posisinya bagus, strateginya juga bagus. Nah, itu kan 3 aspek itu sudah termasuk di dalam
penilaian otentik itu Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih jauh di tatap muka, itu ada bukunya juga. Hanya saya bocorkan sedikit untuk otentik. Kemudian pertanyaan yang berikut, oh ya, pertanyaan berikut kita bahas ini. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini tadi kita sudah menyebutkan juga kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, kemudian teknologi. Ini tadi kita sudah sebutkan semua di slide atas. Oke. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke, pertanyaan lagi. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, ini kata kunci apa yang sudah ulang-ulang kita bahas ya? Ada yang masih ingat atau ada yang tahu kok? Ya, jadi kalau kita mencari kata kunci dalam mengembangkan kurikulum PJOK, mungkin kata kunci itu seperti tiga aspek: kognitif, afektif, sosial, kemudian bisa juga materi dan kegiatan pembelajaran itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, konteks budaya mereka, kemudian keterlibatan aktif dalam PJOK, kemudian apalagi masih banyak pengembangan keterampilan baik motorik, kognitif, dan lain sebagainya. Kemudian penanaman nilai-nilai karakter, sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Lalu kemudian penilaian yang beragam. Itu menurut saya kata kunci yang sering muncul kalau kita berbicara tentang PJOK atau kurikulum PJOK. Barangkali Pak Yared mau berbicara? Ya, jadi memang kata kunci itu penting Bapak Ibu, karena menjamin perkembangan siswa, bukan hanya fisik saja. Kemudian memastikan pembelajaran bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik, meningkatkan motivasi, terlibat aktif dalam pembelajaran, membekali siswa dengan keterampilan yang berguna untuk masa depan, membentuk karakter, membantu siswa memahami pentingnya PJOK dalam hidup mereka, kemudian menjadikan PJOK sebagai bagian integral dari proses pembelajaran seluruhnya. Jadi itu terkait dengan kata kunci Bapak Ibu.
Mari kita lanjut. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. 2. Pengembangan kompetensi dan karakter seperti kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, ada yang mau berbicara terkait statement dari Pak Ki Hajar? Ini kira-kira maksudnya bagaimana? Jadi kita sebagai guru, kalau kita melihat statement dari Pak Ki Hajar ini, sebagai guru kita menuntun segala kodrat sehingga anak-anak kita bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan. Kalau kita kerucutkan lagi ke PJOK, mungkin seperti kesehatan juga masuk, prestasi, kemudian apa lagi? Oke, silakan Pak Yaret, ada angkat tangan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini dari saya mungkin sedikit. Jadi atas statement yang berdasarkan pada materi ini, bahwa artinya menurut pemahaman saya bahwa beliau mengatakan anak barangkali sejak lahir itu dia sudah memiliki minat, bakat, dan kemampuan atau sudah dasar, sudah alamiah. Sedangkan kita sebagai guru, khususnya guru PJOK, kita hanya sebagai fasilitas atau sebagai alat untuk bagaimana kita mengembangkan atau menuntun mereka untuk melakukan atau mengembangkan potensi mereka berdasarkan langkah-langkah atau model-model pembelajaran atau mungkin metode-metode yang sudah ada pada kurikulum, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang sudah ada pada diri mereka dengan pengawasan kita sebagai guru. Jadi kita di sini sebagai pendidik, mendidik dan menuntun. Jadi sebagai fasilitas untuk mereka bisa mengembangkan apa yang sudah ada pada diri mereka dengan tuntutan atau dengan perkembangan yang ada. Barangkali dari saya seperti itu, Kakak. Oke, terima kasih Pak Yaret, luar biasa. Ya. Oke, Pak Mixon ada mengetik di kolom chat, mempersiapkan mental dan karakter pada anak-anak mulai dari dini yang bertujuan agar anak-anak mampu berkompetisi yang positif. Oke, ini juga masuk. Terima kasih Pak Mixon.
Dari Ibu Vela mungkin. Bapak Ibu sangat terima Pak. Oh, ini ada di sekolah kok. Oke. Ya. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta didik dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Peserta didik mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berkualitas desain. Ya, jadi ini materi kita hari ini Bapak Ibu. Untuk lebih jelas itu semuanya ada di LMS Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa berselancar di LMS itu bagus. Karena kalau kita bahas di Meet ini memang kita dikejar waktu. Jadi alangkah lebih bagusnya di LMS Bapak Ibu buka baca sendiri. Ada juga tugas-tugas yang Bapak Ibu bisa selesaikan. Oke, barangkali kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Walaupun hari ini kita hanya 5 orang. Oh, 6 orang. Kita 6. Tapi kita bisa menyelesaikan tugas kita hari ini. Mengakhiri semua kegiatan kita siang ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, selanjutnya kita foto bersama. Silahkan minta tolong Pak Erensko atau Ibu Vela. Pak Erensko. Siap. Oke. Mungkin kami semua sikap yang paling terbaik, bukan sikap doa. Ini sikap senyum yang paling manis. Oke, mungkin 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Erens. Sudah. Nanti saya share ke grup. Ya, sebelum kita bubar, mungkin nanti sebentar Bapak Ibu kita kirim jadwal ya. Jadwal kegiatan kita selama ini memang saya lupa kirim supaya nanti di